Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Kencana, NIM 190161666, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melengkapi tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qodri, SPD, MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai konsep kepemimpinan. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dan konsep dari kepemimpinan. Ada 3 teori yang mendasari munculnya istilah kepemimpinan atau pemimpin, yaitu yang pertama ada teori genetis, atau teori yang mengatakan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Artinya, ketika seseorang lahir akan membawa sifat-sifat kepemimpinan, walaupun tidak semua orang memilikinya. Yang kedua, teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu dibentuk, dipersiapkan, sehingga pada akhirnya akan muncul dengan kondisi seseorang yang siap untuk menjadi pemimpin. Siapapun orangnya, dari kelas ekonomi manapun, dari garis keturunan siapapun, mereka mempunyai kesempatan menjadi seorang pemimpin. Artinya dalam teori sosial ini tidak pandang bulu. Yang ketiga, teori terakhir yaitu teori ekologi. Kombinasi teori genetis dan sosial yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin jika secara genetis memiliki sifat kepemimpinan, lalu suatu saat nanti dia membentuk, menyempurnakan, menambah skill kepemimpinan, skill pengetahuan, wawasan, dan lain sebagainya untuk menjadi pemimpin. Maka akan muncullah pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Menurut Espesiagian, pengertian kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pimpinan dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya. Hal ini bertujuan agar mereka berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi bisa kita simpulkan, sebenarnya kepemimpinan itu adalah skill, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, selain pengertian dan konsep dari kepemimpinan, kita juga akan membahas tentang syarat-syarat dari kepemimpinan. Syarat-syarat kepemimpinan itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama ada kekuasaan. Kekuasaan adalah satu otoritas atau legalitas yang membentuk, yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan karyawannya yang memang di bawah kepemimpinannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas. Yang kedua ada kewibawaan. Kewibawaan ini merupakan keunggulan, kelebihan, atau keutamaan seseorang sehingga mampu mengatur orang lain. Ada faktor X yang membuat orang lain mau mengikuti dan patuh kepadanya. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan dari sumber daya kekuatan, kesanggupan, kecakapan secara teknis, sosial, dan skill lainnya yang dimiliki seseorang yang melebihi orang sekitarnya. Nah, itulah syarat-syarat dari kepemimpinan. Selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Menurut W.A. Gerungan menjelaskan bahwa seorang pemimpin paling tidak harus memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama penglihatan sosial, artinya suatu kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir abstrak, dalam arti seseorang pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas, intelijensi yang tinggi. Jadi seorang pemimpin harus dapat menganalisa dan memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya,
sehingga bermanfaat dalam tujuan organisasi. Yang ketiga ada keseimbangan emosi. Orang yang mudah naik darah, membuat ribut, menandakan emosinya belum mantap dan tidak memiliki keseimbangan emosi. Orang yang demikian tidak bisa jadi pemimpin, sebab seorang pemimpin harus mampu membuat suasana tenang dan senang. Maka seorang pemimpin harus mempunyai keseimbangan emosi. Nah, itulah ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal ialah seseorang yang oleh organisasi tertentu dipilih sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memegang suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Ciri-ciri dari pemimpin formal yaitu yang pertama, berstatus sebagai pemimpin formal atau resmi, disah dan diangkat selama masa jabatan tertentu atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang dan legitimitas. Ciri-ciri yang kedua, sebelum pengangkatan harus memenuhi beberapa syarat formal terlebih dahulu. Yang ketiga, diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya. Yang keempat, bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan. Yang kelima, bila melakukan kesalahan akan dikenai sanksi dan hukuman. Selanjutnya, kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang dasarnya tidak dipilih atau diangkat secara formal. Seseorang menjadi pemimpin informal kalau ia diakui mempunyai keunggulan fisik, keunggulan psikologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh para anggota organisasi. Ciri-ciri dari pemimpin informal yaitu, yang pertama, tidak memiliki penunjukan formal atau legitimitas sebagai pemimpin. Yang kedua, masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Yang ketiga, status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengikuti dan menerima dirinya. Yang keempat, tidak dapat dimutasikan. Yang kelima, tidak pernah mencapai promosi. Yang keenam, tidak memiliki atasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemimpin dan kepala. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi atau atasan yang berwenang untuk mengepalai suatu kantor dan bertanggung jawab tentang tugas yang dibebankan kepadanya. Kalau kepada bawahan, memberikan perintah dan bertindak sebagai penguasa. Sedangkan pemimpin adalah seorang yang dipilih dari kelompoknya karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Selanjutnya diberikan tugas untuk memimpin anak buahnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok. Untuk kelancaran tugas diberikan hak istimewa dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya. Pemimpin dapat diterima bawahan karena dipilih di antara mereka. Nah, kepala dan pemimpin mempunyai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya yaitu kepala dan pemimpin membawahi anak buah. Yang kedua, kepala dan pemimpin diberikan tugas pekerjaan dan sama-sama mempertanggungjawabkannya. Perbedaannya, kepala diangkat oleh kekuasaan atau instansi tertentu, sedangkan pemimpin dipilih oleh anak buahnya. Yang kedua, kepala kekuasaannya berasal dari kekuatan peraturan dan kekuasaan atasannya, sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan dan berlandaskan kepercayaan anak buah. Yang ketiga, kepala bertanggung jawab kepada atasannya, sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan dan juga bersedia bertanggung jawab kepada anak buah. Yang ketiga, kepala bertindak sebagai penguasa, sedangkan pemimpin berperan sebagai pencetus ide organisasi dan koordinator. Yang kelima, kepala tidak merupakan bagian dari anak buah, sedangkan pemimpin merupakan bagian dari anak buah. Yang terakhir, saya akan membahas tentang pendekatan kepemimpinan.
Menurut Handoko, ada beberapa pendekatan kepemimpinan yang diklasifikasikan sebagai pendekatan-pendekatan. Yang pertama, kesifatan. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, situasional. Yang pertama ada pendekatan kesifatan. Memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak. Pendekatan ini bermaksud mengidentifikasi perilaku-perilaku atau behaviors pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan yang efektif. Pendekatan yang kedua, pendekatan ini mempunyai anggapan bahwa seseorang individu yang memiliki sifat-sifat tertentu atau memperagakan perilaku-perilaku tertentu akan muncul sebagai pemimpin dalam situasi kelompok apapun, dimanapun ia berada. Yang ketiga yaitu pendekatan pandangan situasional tentang kepemimpinan. Pandangan ini menganggap bahwa kondisi yang menentukan efektivitas kepemimpinan bervariasi dengan situasi, yakni tugas-tugas yang dilakukan, keterampilan dan pengharapan bawahan, lingkungan organisasi, pengalaman masa lalu pemimpin dan bawahan, dan sebagainya. Pandangan ini telah menimbulkan pendekatan kontingensi pada kepemimpinan situasional yang menentukan efektivitas suatu gaya kepemimpinan tertentu. Nah, itulah materi singkat mengenai konsep kepemimpinan yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.